kemudian ada back. Nah, sebelum kita melakukan hemorrhage, pahami dulu tanda-tanda atau ciri-ciri pasien mengalami kondisi tersebut. Yang pertama, kesulitan bernafas. Kedua, kesulitan berbicara. Ketiga, biasanya memegangi area leher. Ya. Nah, ini dipahami dulu. Maka kalau ketemu pasien bersedak, jangan diajak ngomong. Gak bisa ngomong dia, langsung lakukan pertolongan. Nah, posisikan pasien di depan kita, penolong dari belakang. Kemudian kakinya satunya ada di sela-sela kaki pasien. Nah, pasiennya diminta menduduk. Kemudian kita langsung tempatkan tangan kita di area abdomen. Abdomennya di bagian ulu hati atau di area bawah TX ini, ya, epigastrik. Kemudian tangan bukan seperti ini, tapi seperti ini. Ini lebih dalam nih kalau ditekan daripada yang ini. Ya, maka posisi jempolnya nempel ke perutnya si pasien. Nah, pasiennya kita instruksikan berusaha untuk dibatukkan. Ya, jadi pas kita melakukan pertolongan, Mas nanti usahakan untuk dibatukkan ya. Oke. Hentakan sebanyak 5 kali ke dalam sambil diangkat. Ya, diusahakan. Kalau aslinya itu dihentakkan ya. Jadi posisi tunduk 1, 2, 3, 4, 5 sebanyak 5 kali. Ya pokoknya dihentakkan yang mantep. Ini saya nggak mantep karena ya nggak tersedak. Ya. Itu yang pertama, abdominal thrust sebanyak 5 kali. Nah, kalau sumbatannya sudah keluar cukup. Misalkan baru 3 kali sudah keluar cukup. Maksudnya udah bisa napas lagi ya sudah cukup, nggak usah dilanjut. Nah kalau sudah 5 kali masih belum keluar, teknik yang berikutnya kita tepuk punggung. Nah tepuknya di mana? Nah ini kan ada tulang scapula ya. Nah di antaranya berarti di sini. Tepuk. Nepuknya gimana? Nepuknya tidak hanya ke dalam, tapi ambil ke didorong ya Pak. Nah, ya, gitu ya. Nah, kemudian sebelum menepuk, kan tadi udah abdominal ya. Sebelum menepuk kita posisi pindah ke samping, yang tadinya di belakang, pindah enggak saya. Nah, sayanya di samping. Kemudian jangan lupa disangga pasiennya. Takutnya ngejungker nih. Ya, jadi disangga. Kemudian tepuk ya. 1, 2, 3, 4, 5. Belum keluar, ulangi. Ya, ulangi. Selama pasiennya masih sadar, ulangi. Kalau pasiennya nggak sadar, berarti lanjut RD. Gitu. Bisa dipahami? Itu untuk teknik hemorrhage. Nah kalau ibu hamil pindah ke dada ya, jangan di perut, nanti lahiran nih. Ya. Jadi kalau ketemu ibu hamil yang tersedak, cari area dada, jangan di perut. Oke? Oke Mas, silakan. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya untuk bayi. Nah kalau bayi kita pangku ya, kita pangku. Kemudian yang pertama perlu dipastikan tadi ya tanda-tandanya pasien tersedak. Kalau pada bayi biasanya sampai sianosis, kebiruan, ya, kesulitan bernapas, tidak menangis, ada sianosis. Nah itu kalau ciri-ciri bayi tersedak. Mau nangis aja nggak bisa mengeluarkan suara itu nggak bisa kalau bayi tersedak. Nah langkah yang harus dilakukan, nah kalau bayi adalah chest thrust ya, chest thrust dada yang ditekan dada. Posisikan bayi condong ke bawah.
tidak tegak banget ini. Pegangin nih leher, bahu sama kepala, pegang. Ya. Kemudian tekan sama 5 kali di area dada. 1, 2, 3, 4, 5. Ini di pangku nih. Pangku posisi condong ke 1, 2, 3, 4, 5. Sebelum back blow, cek boleh. Siapa tahu sudah bisa diambil. Kadang bayi itu pas kita chest thrust nggak langsung keluar, bisa kita ambil kalau kelihatan. Kalau nggak kelihatan ya sudah langsung back. Nah, sama pegang nih, pipinya dibuka. Caranya gimana? Pipinya dipencet, pipinya pencet, kemudian mulutnya membuka. Kemudian sama posisinya tepuk. Kemudian balik. Sama tadi boleh dicek. Kalau memang kelihatan bisa diambil pakai jari. Tapi kalau nggak kelihatan lanjut lagi. Nah, ulangi 5 kali. Itu untuk bayi. Kalau anak-anak yang sudah bisa berdiri, tinggal posisi penolong disesuaikan. Jadi tetap kayak dewasa tadi, tapi posisinya menyesuaikan tinggi dari si anak. Kalau si anaknya sudah bisa berdiri, jadi tetap. Kalau untuk anak sih gitu. Ada pertanyaan? Pak, kalau misalkan yang dewasa tadi tuh, misalkan si pasiennya obesitas, apa kita bisa langsung pakai teknik yang kedua yang untuk pegangan? Kalau pasiennya lebih besar dari kita, maka jangan memaksakan dulu. Kita paling bisanya back blow. Untuk abdominal thrust nggak usah dipaksa. Ya. Kalau bisa ya tadi kita juga sadar diri. Ya, misalkan tidak kuat untuk abdominal thrust, fokus aja ke back blow. Sampai ya tadi jangan lupa tetap panggil bantuan. Biar ada orang yang kekuatannya seimbang untuk melakukan abdominal thrust. Karena abdominal thrust itu agak diangkat pasiennya, dihentakkan. Kalau kitanya sendiri nggak kuat, ya tidak usah memaksakan. Kita tolong aja yang bisa dengan back sambil dilakukan. Ya. Tapi tetap kalau sekiranya kita kuat, walaupun obesitas nih, kitanya kuat, ya tetap lakukan abdominal thrust. Jadi gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi nggak? Lanjut, Pak. Oke. Kemudian untuk tadi misalkan kondisinya sendirian. Nah, sendirian, kitanya yang tersedak. Nah, itu gimana caranya? Ada yang tahu? Kalau misalkan kita sendirian nih, nggak ada orang, kitanya yang tersedak. Bisa kumpul, nggak bisa. Minta bantuan. Hah? Minta bantuan. Gimana ngomongnya? Ya kalau udah nggak ada orang gimana? Cari ini ya, cari sudut siku, kita hentakkan perut kita di siku. Sudah itu misalkan meja tuh, nah cari sikunya, kita dan daripada nggak bisa napas, enggak, cari yang siku. Misalkan sampai keluar. Itu pernah ada kejadian di luar negeri, dia pekerja gedung lagi membersihin di atas loteng, lagi membersihin tuh di atas loteng, udah di refleks muntah.